5, 4, 3, 2, 1, please come in. Oke, Bro Yamin, kita lanjut kayaknya pembahasan ini. Boleh. Kayaknya masih banyak pembahasan yang bisa disampaikan oleh Bro Yamin. Insyaallah siap itu. Insyaallah. Jadi, Bro Yamin, sekarang ini kan banyak yang viral-viral ini kan. Apalagi Bro Yamin sebagai guru ya kan, bergelut di dunia pendidikan ya kan. Nah, semenjak ada polemik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya daring tadi kita sudah bahas ya kan. Nah, terus banyaklah macam yang bisa diceritakan. Mungkin aku juga tidak tahu secara spesifik ya kan kebijakan yang menjadi polemik ini kan. Nah, menurut pandangan Bro Yamin kayak mana kebijakan-kebijakan yang jadi polemik sekarang ini di dunia pendidikan khususnya kan? Dari kementerian ya khususnya. Iya, dari kementerian benar-benar. Baik, jadi sebenarnya secara keseluruhan ya namanya kebijakan pemerintah itu pasti ada pro kontra ya, dan plus minusnya gitu. Sebenarnya sih overall secara keseluruhan kebijakan pemerintah itu sebenarnya sudah bagus ya. Cuman memang ada beberapa hal yang kadang bertentangan baik. Yang bagus dulu aku bilang kayak penghapusan ujian nasional ya. Jadi penghapusan ujian nasional itu kalau aku sih secara pribadi guru sangat mendukung. Ngapa? Karena kita berkaca sama pendidikan di luar negeri nih. Jadi pendidikan di luar negeri itu udah ada kok yang namanya ujian, bagi raport, udah ada. Nah, jadi waktu aku di Inggris kemarin, aku Inggris di tiga ulunya dulu ya. Jadi waktu di Inggris misalnya di Eropa, sistem pendidikannya adalah mereka tuh evaluasinya pun bukan dalam bentuk ujian, dalam bentuk proyek gitu. Apakah siswa ini mengerti pembelajaran atau tidak? Karena kalau dia ngerti pasti dia bisa buat proyeknya gitu. Nah, sedangkan di kita tidak, kita diujikan soal dan bobroknya dulu di zaman kita kan mungkin sekarang sudah mulai kurang. Dulu di zaman kita belajar, yang ngajar siapa, bukunya apa, tapi kalau soal yang buat dari nasional. Soal yang buat dari Jakarta. Benar. Adil tak adil itu. Kesian budak-budak terpencil kan, dari sekolah-sekolah yang terpencil yang tertinggal. Kesian mereka. Ngapa? Karena mereka bukunya tidak lengkap, fasilitasnya. Gurunya juga mungkin dalam tanda kutip kurang kompeten, tidak sama kayak guru-guru di tingkat nasional gitu. Sedangkan soalnya makin tingkat nasional, ya keteteran lah mereka. Makanya sistem ujian nasional itu tidak objektif, tidak relevan, makanya dihapuskan. Aku setuju kalau itu. Nah itu. Tapi di sisi lain, kemarin ada yang baru muncul viral kemarin, ada wacana dari Menteri Pendidikan untuk mempermanenkan daring. Nah, tadi kita sudah sempat bahas, kalau aku sih jujur tidak setuju sama itu. Nah, itu bagi aku sih agak kontroversi ya. Karena tadi aku bilang fasilitas untuk siswa tuh terhambat mereka pasti gitu. Ya kalau siswa yang tidak punya HP, yang tidak punya kuota, tidak bisa sekolah. Jadi kita seolah-olah balik ke era kolonial modern. Kita masuk ke era kolonial modern. Di era kolonial, di penjajahan Belanda, cuma uang-uang mampu yang boleh sekolah, keluarga keraton, ya, uang-uang yang kaya boleh sekolah mereka. Nah sama baik sekarang, uang-uang kaya yang bisa sekolah, yang punya HP, yang mampu beli kuota. Yang miskin tidak bisa sekolah, karena mereka tidak bisa sekolah, mereka tidak bisa ubah hidupnya. Sedangkan rata-rata uang yang miskin pengen sekolah supaya bisa ngubah nasibnya. Nah, itu makanya aku bilang sih ini banyak terlalu tidak pro terhadap warga-warga dengan ekonomi menengah ke bawah sebenarnya. Sebenarnya kalau dari pandangan aku, apakah memang benar ya kan? Kebijakan yang dikeluarkan sekarang ini berkiblat kepada pendidikan luar negeri gitu kan. Nah, Bro Yamin pernah tak dengar perbedaan pendidikan kita dengan pendidikan luar negeri itu apa sih? Baik. Nah ini bagus nih. Tolong mau kasih diingatkan. Jadi benar sebenarnya sih semakin kesini kita nih mulai meniru pendidikan luar negeri ya. Aku setuju atau tidak? Tanya itu dulu ya. Kalau aku setuju jujur. Cuman kesalahan dari kita adalah cuman beberapa poin yang ditiru. Secara keseluruhan tidak. Padahal pendidikan luar negeri itu bagus. Contoh, kemarin ada wacana, nggak tahu nih sekarang dilaksanakan, direalisasikan atau tidak. Kemarin ada wacana pendidikan agama dihapuskan. Kalau pendidikan agama dihapuskan, ciri khas pendidikan kita apa? Gitu. Nah, sedangkan anak-anak yang dikasih pendidikan agama baik, agamanya masih bobrok loh. Itu yang pertama. Nah, argumen mereka apa? Argumennya adalah katanya di luar negeri
tidak belajar agama. Ya memang benar, karena di luar negeri poin utama mereka bukan tentang agama, apalagi di Eropa ya. Di Eropa tuh orang-orang ateis tuh biasa. Bahkan pemikir-pemikir kayak Karl Marx itu ya ateis mereka gitu. Nah, yang ditiru tuh yang kayak itu gitu. Sedangkan hal-hal lain tidak ditiru. Contoh, di luar negeri setiap belajar 45 menit mereka istirahat 15 menit. Pertama. Yang kedua, siswa terutama di Eropa, kalau di Asia mungkin mereka masih pakai seragam. Kalau di Eropa mereka tidak terlalu pakai seragam gitu. Jadi seragam tuh memang ada tapi tidak sebuah keharusan gitu. Terutama dalam sekolah-sekolah yang biasa. Ngapa? Karena sebenarnya secara psikologi gaya berpakaian seseorang itu menunjukkan karakternya gitu. Nah, kita tidak tiru itu gitu. Terus di luar negeri tidak ada ujian dan bagi rapot tadi ku bilang. Ya. Lah kita buat ngapo? Padahal per 2000 berapa kemarin ujian nasional sudah tidak menentukan lagi. Jadi ujian nasional sudah tidak menentukan kelulusan lagi, tapi di USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Ya. Kalau ternyata tidak menentukan lagi, ngapa masih nak diujikan? Itu. Karena mungkin disesuaikan dengan ini dulu program-program lama yang memang masih proses dihapuskan. Baik, jadi kalau penyesuaian sih ini ada program lama nih, dianggap jelek, oke? Karena ngapa dia dicarikan program baru? Karena dia dianggap jelek kan? Kalau ada program lama yang harus diganti, ngapa yang tetap dibiarkan gitu? Tetap dipertahankan. Iya, tetap dipertahankan. Karena kalau dibilang jelek, harusnya jelek. Nah itu sebenarnya sudah diterapkan sama Menteri Pendidikan kita ya, Bapak Nadiem Makarim. Nah jadi, insya Allah kalau jadi ujian nasional mulai tahun ini ditiadakan gitu. Nah itu sebenarnya sih sebuah peningkatan. Tapi kalau menghilangkan pendidikan agama dan lain-lain, nah itu no lah. Ngapa? Karena tujuan sekolah nih. Nah ini pentingnya. Jadi untuk apa sih budak sekolah? Ada sih kok pertanyaan. Aku dapat di Instagram sih sebenarnya. Ada sih kok pertanyaan cak ini. Kalau sekolah itu bertujuan untuk mendidik anak untuk menjadi cerdas, ngapa sekolah-sekolah negeri cuma nerima anak cerdas? Itu kan? Nah, kalau guru-guru ketemu pertanyaan kayak itu, selesai mereka skakmat. Kalau mereka tujuannya untuk mendidik anak supaya cerdas, kenapa mereka nerima anak-anak cerdas? Yang tidak cerdas masuk swasta. Kecuali swasta bagus lah ya. Nah itu. Karena sebenarnya tujuan sekolah bukan membuat cerdas. Apa tuh? Ya, jadi Einstein, bisa dicatat ini sebenarnya. Bisa dicatat ini. Ya. Jadi Einstein dulu pernah bilang bahwa setiap anak itu dilahirkan cerdas. Jadi sekolah tidak perlu buat dia cerdas lagi. Setiap anak dilahirkan cerdas, tapi kalau kamu menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Karena ikan itu kemampuannya berenang. Jangan disuruh manjat pohon. Manjat pohon itu gawe monyet. Jadi kalau kamu nak nilai ikan, lihat kemampuan berenangnya itu. Nah, tujuan pendidikan bukan untuk mencerdaskan anak, tapi untuk membentuk karakter. Membentuk karakter, ngapa? Karena pendidikan kita ini, pendidikan di Indonesia itu mengarahkan siswanya untuk menjadi mentalnya untuk menjadi seorang pekerja. Pekerja dalam artian anak-anak diajari disiplin, diajari pakaian yang rapi, diajari masuk telat dan lain-lain, tidak masuk telat dan lain-lain. Diajari pola pikirnya, ujung-ujungnya dia tamat untuk begawe, untuk cari gawe. Untuk cari gawe. Masuk PNS itu begawe, masuk Pertamina itu begawe. Ngapa dia tidak menciptakan peluang kerja? Sedangkan di luar negeri, anak-anak yang sekolah itu diajari untuk membentuk karakter. Makanya di luar negeri itu penyanyinya udah tanggung-tanggung, iya kan, bagus-bagus. Pemain bolanya udah tanggung-tanggung. Pemain bola contohnya, Lionel Messi, ngapa dia bisa punya skill yang luar biasa? Karena memang dari kecil dia masuk akademi. Sedangkan pemain di Indonesia itu Senin sampai Sabtu dia sekolah, Minggu baru latihan. Tapi cita-citanya main bola. Iya kan, lucu kan gitu. Jadi dia waktu dia selama sepekan itu dihabiskan 6 hari belajar, 1 hari main bola, tapi pengen jadi pemain bola. Harusnya kalau dia pengen jadi pemain bola, pendidikan itu tetap dikasih, tapi bukan prioritas utama gitu. Jadi pendidikan itu membentuk karakter dia gitu, sehingga ketika dia tamat sekolah dia udah nak nyari gawe nih. Untuk apa dia nyari gawe? Harusnya dia yang ciptakan peluang gitu.
harusnya dia yang dicari gawe gitu. Harusnya dia yang buat usaha gitu. Bila perlu dia mempekerjakan uang. Nah itu bedanya pendidikan kita sama pendidikan luar negeri. Gitu. Sehingga uang-uang di luar negeri mereka tidak bingung tamat sekolah, tamat kuliah, nak nyari begawe apa. Kalau budak kuliah, budak-budak kampus habis wisuda langsung nyari job fair, iya kan? Iya, langsung tuh nyari job fair, nyiap ke surat lamaran. Karena ngapa? Karena karakter mereka tidak terbentuk. Mereka tidak tahu soft skillnya apa. Kemampuan. Iya. Kalau mereka punya soft skill, itu beda ceritanya. YouTuber tidak kate pendidikannya di Indonesia. Gamers itu Just No Limit. Tahu Just No Limit itu gamers Mobile Legend itu penghasilannya miliaran loh, dan kemampuan dia main game malah dibenci di sekolah. Cobalah kalau ada siswa yang gawenya main game baik, kena marah sama guru. Tapi ketika tamat dia lebih berduit dari gurunya. Itu. Tapi kalau kita belajar dari sejarah ya kan, Muhammadiyah, banyak organisasi di Indonesia ini kadang ada kayak slogan apa bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Itu kayak mana? Berarti kan memang sekolah itu kan untuk mencerdaskan. Baik. Jadi itu alurnya kita sudah berubah. Ngapa muncul slogan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena tadi aku bilang ketika Indonesia merdeka, posisi kita waktu itu anak-anak kita masih belum bisa sekolah. Benar. Pola pikirnya itu masih pola pikir yang pola pikir yang simple gitu, yang penting begawe dapat duit. Makanya dibuat slogan itu supaya arahnya membuat pola pikir kita lebih cerdas gitu. Nah itu kan sudah berapa puluh tahun gitu. Jadi kebutuhan kita sudah berbeda. Oke. Ya. Jadi kalau dulu tujuannya adalah memberikan pendidikan, sekarang tidak mungkin loh konsep 70-80 tahun yang lalu harus tetap diterapkan. Karena perkembangan sosial itu meluas sekarang gitu. Perkembangan sosial meluas gitu. Kita tidak bisa menerapkan yang diterapkan 80 tahun lalu. Slogan yang lama tetap dipertahankan gitu. Kita lihat loh, apa perkembangan dunia sekarang gitu. Apakah cerdas adalah satu-satunya jalan untuk uang sukses kan gitu. Karena kalau kita dulu kan mindsetnya uang yang sekolah yang bisa jadi presiden, uang yang sekolah yang bisa jadi guru gitu kan. Nah sekarang kan konsepnya sudah beda gitu. Jadi kebutuhan mereka nih, kalau dulu kebutuhannya akan pendidikan, kebutuhannya akan gelar, kalau sekarang tidak lagi. Kalau sekarang nih kebutuhannya soft skill. Nah jadi percuma kita punya. Makanya kan sering banyak ada yang bilang sudahlah banyak sarjana nganggur ya kan, banyak sudahlah kuliah tapi banyak sarjana nganggur. Bener, dia tidak salah. Ngapo? Karena sarjananya tadi dia tamat baik, dia soft skillnya tidak kate, dia tidak tahu nak kemana, dia kemampuannya apa itu, dia tidak kenali dirinya. Ngapo? Karena pendidikan tidak membentuk karakter dia. Benar, sepakat. Kalau karakter pembentukan karakter, apalagi kayak misalkan, seorang pernah nih jadi pengalaman ya kan. Kalau sudah menjadi karakter itu memang dimanapun dia tempatnya pasti itu karakternya udah bakal berubah. Masalahan ini pernah cerita sama kawan masalah pendidikan. Dia sampai memberhentikan anaknya dari sekolah. Ya kan. Dia pikir pendidikan walaupun dalam tanda kutip sekolah-sekolah yang ini maksudnya lebih mengedepankan agama, diberhentikan di sekolah, langsung ke sekolah yang memang benar-benar Islamian itu kan. Jadi diberhentikan sekolah. Dia cerita bahwa anaknya itu diajarkan waktu sekolah itu Corel Draw. Nggak tahu ya. Jadi diajarkan Corel Draw di sekolah. Bahkan secara teori. Sedangkan bapaknya itu ahli Corel Draw. Jadi saking keselnya bapaknya nih, karena yang ngajarnya udah ngerti Corel Draw. Itu yang terjadi. Dan ini yang memang benar-benar dialami. Dan beliau cerita sampai dia memberhentikan anaknya sekolah kan, di sekolah ke ini. Apakah memang itu salah pendidikan, ataukah memang individualnya tidak menguasai materi itu kan? Sistem yang disalahkan. Bagaimana? Baik, jadi sebenarnya lebih ke sistem kalau aku pribadi karena cak ini. Jadi ngapa ada wong yang masuk
ke sebuah profesi sedangkan itu bukan kemampuan dia. Karena ada yang nerimo. Ya kan, ada yang nempatkan. Jujur ini mohon maaf sebelumnya, guru sosiologi pun selama ini itu banyak bukan wong sosiologi. Aku yakin pasti banyak sekolah-sekolah lain yang guru sosiologi tapi disiplin ilmunya sebenarnya PKN. Ada yang guru geografi, ada yang guru sejarah, ngajar sosiologi. Tuh. Nah dari situ baik, apalagi untuk masalah Corel Draw kan, yang butuh ketelitian gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, ngapo uang yang punya disiplin ilmu yang berbeda bisa masuk ini gitu. Kemungkinannya ya cuma 2 gitu. Dan kemungkinan terbesarnya adalah sistemnya yang sebasingan. Gagal, sistem yang gagal. Iya, sistemnya kalau gagal sih terlalu ini ya, terlalu riskan ya, ekstrim. Tapi yang jelas sih sistemnya sebasingan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh nganar gitu. Terlalu nganar gitu. Ngapa? Karena yo asal bae gitu. Karena kebanyakan sekolah yang penting dapodiknya terpenuhi. Oh yang ngajar ini ini ada dapodik di laporan untuk Dignas lengkap gitu. Nah masalah anak punya kualitas ilmu kaget dulu gitu. Nah itu banyak loh aku temui di sekolah-sekolah lain gitu. Jadi poin mereka adalah laporan ke Dignasnya, yaitu sistem-sistem sekolahnya. Nah yang jadi pertanyaan, ngapa mereka terlalu takut untuk fokusnya ke laporan Dignas? Nah karena sistem pemerintah kita yang muat aturan gitu. Ya, pemerintah kita muat aturan, salah satunya guru harus sertifikasi 24 jam ngajar. Akhirnya ada yang rebutan, ada yang tidak galak gitu. Aku banyak nemui beberapa guru yang rebutan jam gitu kan, karena pengen sertifikasi. Ngapa? Karena yang guru sertifikasi dapat duit tambahan. Nah itu di luar dari ngajar, dapat tambahan dari pemerintah gitu. Nah jadi setiap celah tuh pasti ada gitu. Oke, jadi Bro Yamin, kita sudah bahas panjang lebar mengenai pendidikan. Nah, secara pribadi Bro Yamin ada harapan atau ibaratnya tuh semacam apa sih ya? Keinginan ya. Mungkin bahasanya itu ya, keinginan untuk di dunia pendidikan kita khususnya. Itu. Apalah kira-kira ada sampai. Kalau aku sih pesannya, jadi ada stakeholder yang harus diingatkan. Yang pertama, terutama dari pihak guru ya, tolong untuk Bapak Ibu guru, baik yang sudah mengajar maupun yang belum mengajar, tolong niatkan bahwa kita ini ngajar tuh nak bantu siswa gitu, nak bentuk karakter siswa gitu. Nah kalau kita pengen bentuk karakter siswa, ya kita harus tunjukkan karakter kita gitu. Ya jangan kita ngajarnya ngasih teori baik. Oh teori anak-anak yang bagus tuh ini, tapi kita tidak contoh karena kegagalan terutama tuh adalah ketika kita memberikan sebuah teori tapi kita tidak ngamalkannya. Itu pesan untuk guru ya. Nah untuk siswa, pesan aku bahwa sebenci apapun kalian sama guru, ketika kalian tamat, kalian tahu mana guru yang memang benar-benar mendidik, mana guru yang nalak itu. Karena kita nih siswa nih, keselnya aku adalah siswa ini senang sama guru yang tidak galak marahi dia. Dia benci sama guru yang galak marahi, yang selektif gitu, yang disiplin, dia benci gitu. Padahal itulah pembentukan karakternya tadi kan. Disitulah pembentukan karakter. Ya kalau dia tidak galak, dia tegur, tidak apa-apa. Cuman itulah ketika dia tamat, apa yang nak dia bawa? Modal kedisiplinan, tidak kate. Pinter belum tentu gitu. Tuh. Nah dan terakhir untuk pendidikan, dunia pendidikan kita, bahwa pesan aku sebagai seorang guru adalah niru pendidikan luar negeri itu baik, sangat baik malahan. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang diterapkan oleh mereka harus kita pakai. Bahwa kita harus punya karakter pendidikan dewek gitu. Ciri khas. Iya, ciri khas kita dewek gitu. Boleh ditiru mana yang bagusnya gitu. Tapi salah satu karakter ciri khas pendidikan di Indonesia adalah agamanya, itu. Jangan dibuang gitu. Itulah yang marah nilai jual kita kan gitu. Jadi pesan aku sih harapannya bahwa pendidikan kita jauh lebih meningkat ya, jauh lebih membaik. Karena sekarang sih sudah sangat baik sebenarnya. Sekarang sudah bermunculan guru-guru yang berkualitas gitu. Nah, tinggal harapannya adalah
kita jangan saling mikir ke perut dewe gitu. Kita harus saling bantu, harus buat sinergi supaya pendidikan kita itu membaik dengan kontribusi dari segala stakeholder. Mungkin itu. Oke, siap. Oke lah, makasih Min. Siap. Ya Min, mudah-mudahan dengan hadirnya Yamin di sini bisa jadi ini pembuka mata sedikit. Insyaallah, semoga. Mudah-mudahan karena yang mengingat pendidikan kita nih banyak menjadi polemik ya kan. On proses lah. Iya ya kan. Banyak yang ya bisa dibilang jadi kontroversi ya kan. Semoga dengan adanya kita di sini, penyampaian Bro Yamin, luar biasa keren, mantap. Amin. Jangan profesional kau tidak ya. Memang profesional kalau ngajar. Ngajar ya, profesional dalam artian kalau kita harus ngajar masuk jam 7, sebelum jam 7 sudah harus ada. Iya. Memang lemak nih kalau narasumber itu memang sesuai ahlinya. Ya kan? Kalau kita agama itu kan, kalau sesuatu hal diserahkan yang bukan ahlinya, maka tumbuhlah hancur. Kehancuran, kerusakan ya kan. Berhubung aku ngobrol sama yang ahlinya, agak lebay kamu ya. Ya, mau kasih atas waktunya sudah datang ke podcast aku. Kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol hal-hal yang lain lah Mine. Siap. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kesempatan lah insyaallah. Amin. 5, 4, 3, 2, 1, please come in.